Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu HEG? HEG atau Hyperemesis gravidarum, yaitu di mana suatu kejadian mual dan muntah secara berlebihan pada ibu hamil. Nah, kejadian ini dimulai dari 9 sampai 10 minggu kehamilan dan juga dapat berkelanjutan pada usia 20 sampai 24 minggu kehamilan. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada gangguan keseimbangan tubuh ibu hamil sehingga dapat menyebabkan gangguan aktivitas sehari-harinya. Nah, tahu nggak sih apa penyebab dan faktor risiko terjadinya HEG? Yang pertama adalah faktor hormonal, peningkatan hormon estrogen, progesteron, dan human chorionic gonadotropin atau HCG. Peningkatan hormon HCG biasanya terjadi pada wanita hamil dengan kondisi primigravida, molahitadidosa, dan kehamilan ganda. Nah, yang kedua adalah faktor psikologis, seperti keretakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, hamil yang tidak diinginkan, serta takut terhadap kehamilan dan takut terhadap persalinan. Selain itu juga takut terhadap tanggung jawab sebagai seorang ibu. Nah, yang ketiga adalah faktor organik. Nah, faktor ini diduga terjadi karena terjadinya invasi jaringan pili chorialis yang masuk dalam peredaran darah ibu dan perubahan metabolik akibat kehamilan. Maka, faktor alergi dianggap dapat menyebabkan kejadian hiperemesis gravidarum. Nah, yang keempat adalah faktor usia. Faktor usia sendiri sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya hiperemesis gravidarum. Hal ini berkaitan dengan stres dan juga fisiologis. Selanjutnya adalah pencegahan mual dan muntah pada ibu hamil. Yang pertama, memberikan konseling mual muntah. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai penyebab, gejala, dan cara mengatasi mual muntah selama kehamilan. Konseling juga dapat membantu ibu hamil untuk memahami bahwa mual muntah adalah keluhan yang umum yang sering terjadi selama kehamilan. Yang kedua, menempatkan ruang yang nyaman seperti menghindari keributan, ruangan yang pengap, dan cahaya silau yang dapat mengganggu kenyamanan pada ibu hamil. Yang ketiga, menjelaskan pada ibu untuk tetap makan makanan dengan jumlah yang sedikit tetapi sering. Yang keempat, menjelaskan pada ibu untuk menghindari makanan-makanan yang dapat memicu mual dan muntah, seperti makanan bersantan, makanan pedas, dan beraroma menyengat. Yang kelima, menjelaskan kepada ibu bahwa meminum minuman hangat dapat mengurangi mual loh, seperti teh hangat dan air gula. Yang terakhir, menjelaskan kepada keluarga untuk memberikan dukungan moral pada ibu serta memberikan kenyamanan sehingga ibu dapat beristirahat dengan optimal. Dampak dari hiperemesis gravidarum dapat terjadi pada ibu dan janin. Dampak pada ibu meliputi kekurangan vitamin, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi jika tidak ditangani dengan tepat. Ensefalopati Wernicke yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan kematian dan kecacatan permanen. Selain itu, ada laporan kasus cedera sekunder akibat muntah yang terlalu kuat dan sering, termasuk ruptur esofagus dan pneumotoraks. Selanjutnya, dampak pada janin yang dapat terjadi meliputi BBLR, berat badan lahir rendah, dan bayi prematur. Jika hiperemesis gravidarum terjadi di awal kehamilan, maka tidak akan berdampak terlalu serius. Tapi, jika di sepanjang kehamilan ibu mengalami hiperemesis gravidarum, maka kemungkinan bayi akan mengalami BBLR, berat badan lahir rendah, dan prematur hingga terjadi abortus. Untuk pengobatan farmakologis bisa dilakukan dengan pemberian kombinasi seperti pyridoxine-doxilamine, antiemetik antagonis dopamin pusat perifer, antihistamin, dan antikolinergik, serta agen lain seperti ondansetron. Tidak hanya pengobatan farmakologis, penyakit HEG juga bisa dapat diobati dengan pengobatan non-farmakologis, seperti mengatur pola makan, terapi nutrisi yang dilakukan dengan makan sedikit tapi sering, memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional, pemberian herbal dengan menggunakan teh spermin atau teh jahe, penggunaan aromaterapi jeruk peppermint dan spearmint. Selain itu, penggunaan terapi lemon dan jahe juga dapat menurunkan rasa mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Dilanjutkan dengan poin terakhir yaitu pemeriksaan penunjang pada pasien HEG. Nah, pemeriksaan penunjang ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG. USG ini untuk mengukur adanya gestasi usia janin dan juga adanya gestasi multiple atau kehamilan multiple atau yang kita ketahui dengan kehamilan kembar. Nah, selain itu, USG ini dapat menguji abnormalitas pada janin dan juga plasenta. Lalu ada pemeriksaan penunjang kedua yaitu urinalisis atau tes urin. Nah, tes ini untuk menguji adanya bakteri dalam urin atau kita bisa sebut dengan kultur. Ada juga BUN atau blood urea nitrogen. Nah, tes darah untuk mengukur adanya urea dalam darah. Lalu yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang fungsi hati.
Nah, pemeriksaan ini ada 3 jenis, yaitu aspartate aminotransferase atau AST, lalu ada alanin aminotransferase atau ALT, lalu ada laktat dehidrogenase atau LDH. Nah, tes ini dilakukan untuk mengetahui kadar enzim yang berkaitan dengan fungsi hati. Nah, oke teman-teman. Jadi udah pada tahu kan apa itu HEG? Yang seperti dari definisi, penyebab dan faktor resiko, pencegahan, dampak, pengobatan, serta pemeriksaan penunjang. Jadi, mual dan muntah telah biasa di kalangan ibu hamil. Namun, juga dapat kita pahami bahwa mual dan muntah juga dapat memperburuk kondisi ibu terjadi secara terus-menerus. Hal yang dapat kita lakukan agar mual dan muntah tidak masuk ke tahap berat dan membahayakan ibu hamil seperti menghindari makanan pemicu, meminum minuman hangat, pemberian dukungan penuh oleh keluarga, memastikan lingkungan aman dan nyaman untuk beristirahat, serta mengkonsumsi makanan atau suplemen yang mengandung vitamin B1. Baik, itulah edukasi mengenai HEG dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.